Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan ya untuk belajar. Ada berapa LP yang gabung hari ini, Pak Andreas? 28 LP saudara hari ini bergabung. Wah, luar biasa. Baik. Nah, tema yang kita pelajari hari ini, belajar untuk berani menghadapi kenyataan atau fakta dalam hidup ini bersama dengan Bapa di surga. Saudara, kenapa saya memilihkan tema ini untuk hari ini kita belajar? Terus terang hari ini saya tergoncang sekali. Kemarin sore saya lagi ada di acara ulang tahun. Dapat berita. Ayah teman baik saya yang saya pernah kenal di Berlin berapa puluh tahun yang lalu. Dipanggil Tuhan karena COVID. Tapi masalahnya bukan itu. 8 hari yang lalu saya memakamkan mamanya. Karena nggak ada hamba Tuhan yang berani makamkan karena COVID juga. 4 hari yang lalu adik dari teman saya ini yang mamanya meninggal juga. Jadi kemarin sampai malam saya menguatkan mereka dalam 8 hari 3 orang yang mereka kasih meninggal. Tapi yang luar biasa, papa mama ini saya belum pernah menemukan sepasang suami istri yang begitu saling mencintai. Pokoknya mereka dua ini kompaknya luar biasa. Nah, 2 jam setelah mama mereka meninggal, papanya kan diisolasi di ruangan yang lain, jadi nggak tahu. Jadi sampai kemarin sore papa ini meninggal, dia nggak tahu kalau istrinya pun sudah meninggal duluan, karena memang nggak diberitahu. Tapi yang luar biasa, 2 jam setelah istri meninggal, tahu-tahu papa ini bicara kepada anak-anaknya. Mama kemana? Aduh, waktu ditanya begitu anak-anak gak bisa jawab. Kenapa, Pak? Nah ini, barusan ini mama datang, ngelimpati baju, untuk ngajak aku pergi. Wih, saudara bisa bayangkan. Berarti hubungan suami istri yang begitu dekat saling mengasihi, itu bisa merasa. Saudara, nah begitu si papa ini tahu mau diajak mamanya, langsung drop. Yang tadinya ya biasa saja, biasa kena COVID tapi diisolasi mandiri, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa-apa. Tapi begitu dia tahu istrinya jemput dia sudah nyiapin pakaian, drop terus turun sampai kemarin sore meninggal. Nanti siang, ini pertama kali saya akan memimpin upacara pemakaman tapi via Zoom. Habis mereka dimakamkan di Karawang, saya ada di Denpasar, ada di Bedugul. Nah, sudah kontak, maafkan saya, ini saya cuma dengar dari mereka. Gembala mereka karena takut. Ya udahlah. Nah, tadi pagi jam 1, habis saya ngomong-ngomong dengan mereka. Teman baik saya dari Surabaya meninggal karena stroke di Sidoarjo. Tadi pagi salah satu tim kami yang ada di Nabire, nggak tim pelayanan langsung. Memang sudah 3 hari ini ayahnya koma di Sidoarjo juga. Tadi pagi jam 6 dia meninggal juga. Nah saudara, maka itu dari kemarin tadi pagi ini betul-betul saya merasakan goncangan itu. Tapi inilah fakta dalam hidup yang kita nggak bisa lewati, nggak bisa ingkari, nggak bisa kita tolak. Maka itu kita mau belajar hari ini untuk hidup menghadapi fakta. Tapi jangan dengan sendiri, bersama dengan Tuhan. Saudara, fakta hidup itu ada 2 bukan? Ya, saya ulangi, fakta hidup itu kan ada 2. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang positif, ada yang negatif. Banyak hal. Selama kita hidup ini, pasti kita sudah menemukan banyak fakta. Maka itu saudara, akhir tahun 70-an yang lalu,
Papa di surga itu memberikan saya sebuah kalimat penting. Dan itu yang selalu saya beritahukan kepada banyak orang. Apa itu? Satu, suatu saat nanti, ya suatu saat nanti, kita pasti akan kehilangan sesuatu. Betul? Dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Barang-barang yang paling mahal yang kita miliki sekalipun bisa rusak, bisa hilang. Ya, maka itu dalam hidup ini perlu ada satu ruangan di hati kita untuk kita persiapkan bahwa suatu saat nanti kita pasti akan kehilangan sesuatu. Rumah saja bisa hilang. Betul. Saya pernah kehilangan 4 rumah loh saudara. Karena ditipu. Dan ibu hamba Tuhan lagi maafkan saya. Ya sudah. Karena Tuhan sudah memberikan persiapan itu. Maka saya nggak pernah kaget. Saya nggak pernah kecewa atau marah kalau saya menghadapi fakta. Bahwa suatu saat nanti saya akan kehilangan sesuatu. Termasuk semua kita. Hal yang kedua. Suatu saat nanti. Entah kapan kita tidak tahu. Kita pasti akan kehilangan seseorang. Apalagi yang kita kasih. Betul? Nah itu perlu kita siapkan. Nah ternyata yang namanya manusia ini nggak pernah rela. Kalau kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Terus biasanya orang itu protes. Wah mulai macam-macam. Memang sedih. Dalam diskusi dengan keluarga yang ayah, ibu, kakak, adik mereka meninggal dalam waktu 8 hari. Tadi pagi masih diskusi pas dari Denpasar mau berangkat. Apakah kita perlu nuntut rumah sakitnya? Apakah kita perlu nuntut dokternya? Kenapa mereka begini? Saya bilang, sudah terjadi. Kita mau nuntut apa? Ya seandainya, kalau mereka penanganannya nggak begitu, mungkin orang tua kami nggak meninggal. Mungkin saya bilang. Bisa saja itu terjadi. Tapi faktanya mereka sudah pergi. Nah saya hibur mereka. Ingat loh, papa mamamu itu nggak bisa hidup sendiri. Sudah begitu cinta mereka. Maka itu tanpa kalian beritahu. Kalau mama sudah dipanggil Tuhan. Buktinya papa bisa tahu. Mama datang 2 jam setelah mama meninggal. Itu kan luar biasa. Jadi cinta mereka itu nggak bisa dipisahkan. Maka itu biar yang sudah terjadi. Nah yang penting sekarang kita yang masih hidup ini bagaimana dalam mempersiapkan itu. Maka itu saudara, fakta yang ada ini. Nah kalau kita percaya fakta itu pasti ada di hidup kita. Dan kita harus menghadapinya. Tanpa sesuatu atau seseorang yang kita bisa harapkan dalam hidup ini. Maka betapa beratnya kalau fakta yang negatif yang terjadi yang kita alami. Maka itu tema yang saya pakai hari ini. Belajar. Berani menghadapi fakta atau kenyataan. Asal bersama dengan Papa di surga. Dia menjamin, dia menguatkan, dia menghibur. Betul ya saudara? Dan itu sungguh luar biasa kalau ada Papa kita di surga. Nah semua itu jawabannya ada di firman Tuhan. Kita mulai dengan 1 Korintus 7. Mulai ayat 29 sampai ayat 31. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Apa itu? Yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ayat 31.
Paulus akhirnya kehabisan kata-kata. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Perhatikan firman ini. Dunia yang kita tinggali sekarang, dunia yang kita hidup di atasnya sekarang ini, akan berlalu. Saudara perhatikan, akan berlalu. Puji Tuhan, Nabi gabung, fak-fak gabung dari banyak tempat, puji Tuhan. Nah, kalau dunia yang sekarang ini ada, walaupun begitu indahnya dunia ini, memang ciptaan Tuhan kita pasti indah. Begitu mewahnya yang dibuat oleh manusia, teknologi, gedung-gedung, alat-alat transportasi, apa saja. Saudara percaya semua itu akan berlalu? Tentu, karena nggak ada yang kekal. Maka itu, kalau firman ini kita terima hari ini, mari kita cerna baik-baik, kita renungkan dalam hidup ini. Begini saudara, karena nggak ada yang kekal, maka mau tidak mau dalam hidup kita semua, siapapun kita, mau presiden, mau jenderal, mau siapa saja, mau konglomerat, yang namanya manusia harus nggak mempersiapkan, ada ruangan di hatinya. Suatu saat nanti pasti akan kehilangan sesuatu dan akan kehilangan seseorang. Itu pasti. Nah, firman ini, mari kita teliti per ayat. Yang pertama ini unik sekali. Nah, semua kita yang karena banyak hal, nggak bisa melakukan yang nomor satu ini. Saya ulangi ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Saudara, seringkali kalau kita mendengar waktu telah singkat, itu kita pikirkan, wah Tuhan Yesus mau datang, wah ini akhir zaman. Enggak. Jangan bilang soal akhir zaman atau waktu telah singkat, Tuhan Yesus mau datang. Jangan. Saya bilang begini. Waktu hidup kita ini loh yang singkat. Betul tidak? 10 hari yang lalu negara Inggris dan semua Commonwealth-nya berduka karena Pangeran Philip meninggal. Nah, suami dari Ratu Elizabeth, ratu yang terlama memerintah di dunia, hampir 70 tahun pemerintahan Ratu Elizabeth. Tanggal 10 Juni nanti seluruh keluarga kerajaan Inggris sudah mempersiapkan acara besar. Untuk apa? 10 Juni 2021 Pangeran Philip itu berulang tahun pas 100 tahun. Sudah disiapkan oleh keluarga kerajaan Inggris acara itu. Bahkan rakyat Inggris pun sudah mempersiapkan. Memang panjang loh, hampir 100 tahun. Tapi kurang 2 bulan lebih. Waktu itu singkat. Pangeran Philip meninggal. Jadi, kembali lagi ke ayat 27. Saya baca lagi ini ya. Bentar, belum nongol ayatnya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Singkat untuk apa? Untuk hidup ini. Kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Lalu apa persiapannya? Kalau waktu telah singkat, saudara perhatikan. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, yaitu sisa dalam hidup kita,
saudara-saudara yang di LP, yang warga binaan, dalam waktu yang masih sisa, sebelum saudara dinyatakan bebas karena masa hukuman saudara sudah selesai. Nah, ini yang kita harus lakukan. Dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Saya dulu mikir lama, apaan sih ini? Kenapa hanya spesifik orang yang seorang suami? Kenapa? Saudara, ternyata kita tahu. Maaf ya. Masalah terbesar manusia di dunia setelah uang, ya, saya ulangi, masalah terbesar manusia di dunia setelah uang. Maaf, kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Apa itu? Nah, ada yang tanya. Seks. Catat. Masalah terbesar setelah uang bagi manusia ini adalah masalah seks. Masalah percabulan. Ngeri sekali. Nah, maksud Tuhan berfirman lewat 1 Korintus 7 ayat 29. Baik yang sudah menikah, lebih-lebih itu, maupun yang belum menikah. Awas, jangan disibukkan dengan masalah seks. Terima kasih dari Lapas Selawi. Komen, betul itu. Saudara bayangkan, Papa sudah memperingatkan kita. Hati-hati. Jadi kalau disebut jelas implisit begitu, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Artinya jangan sibuk masalah seks. Ya otomatis termasuk istri juga. Jadi kita semua dalam waktu yang masih sisa, karena kita nggak pernah tahu kapan tiba waktu kita yang sedang ngantri untuk meninggalkan dunia ini. Kita nggak pernah tahu kapan. Maka itu kita jaga hidup kita supaya kita nggak disibukkan dengan masalah seks. Jangan ada yang berkata, ya tapi kan aku manusia, nggak mungkin aku bisa menang. Jangan berkata seperti itu. Bapa di surga sayang kita semua. Dia pasti memberi kita kemampuan. Pasti. Untuk bisa menang atas masalah seks. Serius saudara. Roh Kudus pasti memberi kita kekuatan. Apalagi ada jaminan lewat 1 Petrus 4 ayat 1. Barang siapa berani mempersenjatai dirinya untuk menderita secara fisik, orang itu berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Sebentar, ini ada komenan, bisa keluar dulu. Papa lagi baca the message dari hamba Tuhan dari Bogor. I do want to point out. Aku ingin menegaskan, point out itu menitik beratkan, menegaskan. Friends, that time is of the essence, karena waktu itu ada esensinya. Apa esensinya waktu? Singkat. There is no time to waste. Maka itu jangan hambur-hamburkan waktu hidup. Jangan buang-buang waktu. Sia-siakan waktu. Saya baca lagi. I do want to point out, friends, that time is of the essence. There is no time to waste. Jangan hambur-hamburkan waktu. So don't complicate. Jangan campur adukkan hidupmu dengan hal-hal
yang tidak penting. Ini terjemahan The Message. Keep it simple. Jadikan hal yang sederhana in marriage. Oh, terima kasih, Mike. Jadi, terjemahan The Message berkata, pernikahan, masalah seks, jangan dibesar-besarkan. Jadikan itu sederhana, kecil. Jangan membuat ini hidup jadi ruwet, complicated. Jangan. Buat hidup ini jadi ringan, jadi mudah. Terima kasih untuk itu. Kembalian ke 1 Korintus 9. Ayat 28 sekarang. Jadi yang pertama Tuhan ingatkan. Supaya kita tidak buang-buang waktu. Jangan sibuk dengan seks. Sama. Jangan sibuk dengan uang. Nah, untuk orang itu bisa menang atas uang, bisa menang atas seks, sama hukumnya. 1 Timotius 6 ayat 8, gak usah dibaca. Berani dan bisa berkata cukup. Renungkan. Berani dan bisa berkata cukup. Kalau semua kita berani dan bisa berkata cukup atas uang dan atas seks, yakin saudara, kita semua pasti menang atas dua setan ini. Betul tidak? Karena kita bisa berkata cukup. Uang ya uang, mau diapa-apakan ya uang. Maaf, seks ya seks, ya begitu. Mau diapakan lagi, ya begitu. Saya harap mengerti kalimat ini. Ya sudah, cukup. Mau apa lagi? Ingat, kalau kita sudah cukup minum, sudah cukup makan, tapi masih kurang lagi, saudara sadar enggak? Mati orang itu. Sudah minumnya cukup, diisi lagi. Sudah makan cukup, dimakanin lagi. Mati. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Teman baik saya yang tadi pagi, saya telepon, saya hiburkan. Dia bilang, Nikoden, sudah nggak bisa menangis lagi. 8 hari yang lalu nangisin mama. 4 hari yang lalu nangisin adik. Kemarin papa dipanggil Tuhan, saya nggak bisa menangis lagi. Sudah habis air mata. Saya bilang, iya. Dan ini firman-Nya. Orang-orang yang sedang menangis, ngalami banyak kesedihan, ngalami banyak masalah. Seolah-olah buatlah tidak menangis. Ya memang begitu kehidupan. Mau apa lagi? Dan orang-orang yang bergembira. Wah senang. Wah dapat hadiah. Waduh dapat bonus. Senang bukan? Tapi seolah-olah jangan. Bergembiranya kelewatan. Jangan. Hebat ya Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Jadi waktu kita sedih seolah-olah tidak menangis. Waktu kita sedang senang gembira, seolah-olah tidak bergembira. Belum selesai. Dan orang-orang yang membeli, ini loh yang saya kagum kepada firman Tuhan. Bisa beli ini, bisa beli itu. Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Maaf, ini saya cerita tentang diri saya. Istri saya juga heran melihat itu. Maaf ini, kalau ada yang, ya pasti banyak lah. Gini saudara, setiap kali saya itu bisa beli sesuatu, apa sajalah. Baik itu tas, baik itu apa saja pokoknya. Baju juga macam-macam. Saudara aneh. Satu kali ada orang mendengar itu, mereka heran. Loh, Koden, kok dia bisa seenaknya ngomong seperti itu? Begini, saya ini kalau sudah
bisa beli sesuatu. Itu kalau ada orang-orang yang dekat saya, ya termasuk anak-anak saya. Itu pasti mereka itu berani ngomong begini. Kalau sudah bosan, kasih saya ya. Loh, itu serius saudara. Itu orang-orang yang ada. Loh, kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Ya, karena memang saya lapis kalau sudah saya pakai walaupun belum lama gitu. Tiba-tiba muncul yang baru dan saya suka, saya beli. Begini loh saudara, tahun 70 berapa ya saya lupa. 74, 76 lupa. Suatu kali. Saya tuh belum punya apa-apa, waktu itu baru punya motor satu, saya baru bisa beli motor. Honda bebek waktu itu. Nah, awas yang di Zoom jangan ikut-ikut minta. Nggak tahu. Nah, saudara, Tuhan tuh bilang begini, Daniel, satu kali nanti kalau kamu bisa punya beli ini beli itu, jangan pernah kamu jual barang itu. Saya bilang belum punya aja belum dipesan. Kalau kamu punya apa-apa, jangan pernah kamu jual kalau kamu nggak suka atau bosan. Saudara, saya pegang sampai hari ini. Jadi saya itu nggak pernah jual barang-barang saya, nggak pernah. Selalu saya digerakkan Roh Kudus, kasih ke siapa. Ya sudah begitu memang dalam hidup ini. Maka itu Tuhan terus berkati saya. Jadi betul, saya kalau sudah bisa beli sesuatu barang, maaf, semahal apapun, ya udah. Kalau memang sudah ada yang perlu dan saya juga nggak perlu, ya udah saya kasih. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah jual barang, selalu saya kasih. Tapi kalau Tuhan nggak nyuruh dan saudara minta, nggak akan saya kasih. Saya ngomong duluan ya, maaf ini. Serius, dalam hidup ini. Bahkan saya punya kebiasaan, misalnya saya bisa dapat celana baru 2, belum sampai rumah, saya sudah mikir juga baju. Saya harus keluarkan 2 juga. Ya, baju juga begitu, saya harus keluarkan. Nah, itu kebiasaan saya. Tuhan berkati luar biasa, termasuk rumah. Seperti banyak saudara tahu, Tuhan bisa berkati saya rumah. Nah, saya nggak pernah kontrakkan, nggak pernah sewa. Nah, iso ngomong wis apa itu? Ada yang komen itu ya. Nah, jadi punya barang apa saja, bisa beli barang apa saja, tetap hati ini punya persiapan. Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Coba bukakan berapa terjemahan yang ayat 30 ini. Ayat 30 ya. Oke. Begini. Mereka yang menangis seolah-olah tidak menangis. Mereka yang bersukacita seolah-olah tidak. Betul Charlie, itu hebat Charlie ikut. Seolah-olah tidak bersukacita. Mereka, aduh yang Selawi harus keluar ya. Maaf ini tadi saya terlambat. Mereka yang membeli seolah-olah tidak memilikinya. Dan orang yang membeli seperti tiada mempunyai. Orang yang sudah membeli seolah-olah ya tidak memiliki apa-apa. Ya. Betul, ya terus. BIS, OMLT, ya bentar. Nanti ya Mike, Papa akan baca itu MLT. Mereka yang membeli seperti tidak menggenggam. Nah, ini ada terjemahan yang begitu. Yang membeli seolah tidak menggenggam. Orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang dibelinya. Oke, saya akan baca yang terjemahan versi membaca dengan mudah. Orang yang bersedih harus hidup seolah-olah mereka tidak sedih. Orang yang berbahagia harus hidup seperti orang yang tidak bahagia. Orang yang membeli barang-barang
harus hidup seperti orang yang tidak punya apa-apa. Saudara, ini hukum surga yang luar biasa. Keluar duluan gak apa-apa. Nanti Bapak terangkan. Saudara percaya nggak? Kalau 1 Korintus 7 ayat 30 ini kita alami dalam hidup. Nggak ada satupun yang bisa memberatkan kita. Betul tidak? Nggak ada satupun yang bisa menyusai kita. Nggak ada. Bayangkan kalau hidup itu nggak ada yang memberati dan nggak ada yang menyusai. Saudara mengerti betapa hebatnya hidup seperti itu. Maka itu hidupi firman ini. Inilah tema yang kita pelajari hari ini. Belajar hidup berani menghadapi kenyataan atau fakta asal bersama dengan Bapa di surga. Itu luar biasa, saudara. Jadi ringan hidup ini. Nggak ada beban apa-apa. Puji Tuhan, Alabama hadir. Ya. Jadi kalau hidup seperti itu, wah hidup ini enak sekali, saudara. Karena bisa berkata cukup. Nah, saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang menghadapi fakta apa. Biasanya kalau bicara fakta itu pasti yang nggak enak atau yang negatif. Ayolah, kita belajar akan firman ini. Ayat 31-an. Ya, ayat 31. Satu terjemahan aja nggak apa-apa. Pendeknya, oke? Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Nah, bisa nggak kita hidup seperti itu? Pelan-pelan, terjemahan yang lain. Dan mereka yang menggunakan hal-hal dunia ini seolah-olah tidak menggunakannya. Dan orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tidak memakai. Dan orang yang berkecimpung dalam hal-hal dunia, hendaklah hidup seolah-olah ia tidak disibuki oleh hal-hal itu. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari cukup bagus untuk kita cerna. Ya, makasih Vero, salam sehat juga. Ya, begini. Dan orang yang berkecimpung dalam hal-hal dunia, hendaklah hidup seolah-olah ia tidak disibuki oleh hal-hal itu. Sebab tidak lama lagi dunia ini dalam keadaannya yang sekarang akan lenyap. Aduh maaf, yang LP Bandar Lampung keluar juga karena waktunya. Ya, oke, maafkan ya. Lain kali saya nggak terlambat karena waktunya saya salah perhitungan. Amplified. And those who deal with this world. Jadi siapa saja yang punya urusan dengan dunia ini, overusing, yang menggunakan berlebih, the enjoyments of this life, hati-hati. Wah, yang bisa menikmati semua kenikmatan, kesenangan dunia ini, hati-hati. As though, bentar, Bandung juga keluar, maaf ya. Mana? As though they were not absorbed by it. Jadi walaupun kita hidup di dunia dan menggunakan barang-barang dunia, jangan kita menyedot, menghisap, absorbed. Ya, dunia ini as if they had no dealings with it. Berlaku sepertinya nggak ada urusan dengan dunia ini. For the outward form, karena bentuk luar jasmani dunia ini of this world yang ada dalam dunia, the present world order is passing away, sedang lenyap. Nah, perhatikan kata kerja waktu, sedang lenyap.
Nunu, apa kabar kamu? Senang Koden kamu bisa gabung. Ya, anakmu sekarang kuliah sudah lulus atau belum? Ya, ini teman baik saya ya, dalam pelayanan pesat. Oke? Nah, kalau dunia ini seperti ini, kita tidak bisa mempergunakannya untuk selama-lamanya. Is passing away. Kata waktunya ini indah, sedang lenyap. Nah, saya tahu kalau ada kata sedang lenyap, berarti itu proses. Bukan proses menuju kekekalan, tapi proses menuju kehancuran. Dunia ini sedang lenyap. Jadi lenyapnya pelan-pelan. Kita tidak tahu. Bukakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kita lihat. Sedang lenyap ini loh. Is passing away. Dunia ini seperti itu. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Lenyapnya enggak sendirian dunia ini. Lenyapnya dengan keinginannya. Ya, terjemahan ayat ini. Dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Maka dunia ini lenyap, demikian juga keinginan duniawi. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang sedang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Nah, BIS-nya lebih jelas. Saya baca lagi. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan Tuhan tetap hidup sampai selama-lamanya. Wih, luar biasa saudara. Muji Tuhan. Seorang hamba Tuhan, ini dari Instagram ya. Ya, ada komen. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan rahasia kerajaan surga yang tidak dijelaskan oleh hamba Tuhan yang lain. Terima kasih untuk pencerahan luar biasa. Oke, tadi ada komen apa ini? Oke, dari Lampung ada komen. Yang kemarin tidak akan kembali lagi. Betul. Nggak bisa balik lagi. Sudah lewat. Nah, saudara perhatikan kata kerja waktu. Dunia ini sedang lenyap bersama dengan semua keinginannya. Maka kalau saudara dan saya hidup tidak melakukan, tidak memenuhi, tidak menggenapi yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan Tuhan, maka kalimat berikut ayat 17 1 Yohanes 2 ini. Maka orang, cobaan lihat lagi itu. Lihat kalimat terakhir ayat 17 1 Yohanes 2 itu. Tetapi, haleluya, ini jaminannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan keinginan Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Wah, ini jaminan yang luar biasa. Maka itu dalam hidup ini saudara, jangan sampai kita ikut lenyap bersama dengan dunia ini. Jangan. Kita harus memilih yang tidak bisa lenyap, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dari Palembang, dalam Kronos harusnya kita isi hidup dengan kairos. Betul. Ini dari bahasa Yunani. Kronos itu artinya waktu manusia. Maka itu waktu manusia disebut kronologi. Itu dari kata kronos. Jadi urutan-urutan kejadian. Oke? Nah, kairos itu waktunya Tuhan. Saya ulangi, ini gembala dari Palembang. Pak Ceki berkata, dalam kronos
kita hidup di dalam kronos waktunya manusia, maka seharusnya kita isi dengan hidup dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Terima kasih. Itu penjelasan yang bagus sekali. Nah, dalam keadaan seperti ini, saudara, penting sekali kita semuanya tahu. Mengisi hidup kita itu dengan hal apa saja. Keren ya firman Tuhan. Oh, ada amplified. Sebentar, saya akan baca. Terima kasih. Terjemahan sederhana Indonesia. Makasih, Mike. Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang diinginkan oleh manusia, sedang menuju kepada kebinasaan. Sedang menuju. Oke? Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Luar biasa ini. Ini yang dari Facebook ada yang memberi juga. Oh, terima kasih Ivan. Ini anak saya dari Brisbane. Ya, saya akan baca yang amplified. Ya, begini. And the world passes away. Itu lebih lagi present tense. Dunia ini sekarang sedang lenyap. Disappears. Hilang. And with it, the forbidden cravings. The passionate desires. The lust. Wih, luar biasa. Dan semua yang dilarang oleh Tuhan lenyap. Passion, kerinduan, hawa nafsu, kedagingan ini lenyap juga. But he who does the will of God. Siapa yang melakukan keinginan Tuhan? Mana? And carries dan memikulnya, mengangkatnya. Out his purposes in his life abide, remains forever. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, oh terima kasih Bapak, dia akan kekal selama-lamanya. Jelas ya? Terima kasih Mike untuk kirimkan terjemahan yang berbeda lagi. Nah jadi setelah kita tahu ini, memilih apa? Terpujilah Tuhan kalau kita bisa milih yang benar. Terpujilah Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Mari kita ambil keputusan ini. Supaya ketika yang fakta terjadi, kenyataan terjadi, dan asal kita bersama dengan Bapa, saudara, maka kita nggak akan dikalahkan. Udah, Galatia 5 ayat 16. Sederhana kalau kita mau melakukannya. Ya. Galatia 5 ayat 16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Terjemahan lain. Jadi aku mengatakan hiduplah dalam roh. Yang lain, tetapi demikian inilah kataku. Berjalanlah kamu dengan roh. Berjalan, hidup, PIS. Ya. Maksud saya begini. Biarlah roh Tuhan membimbing kalian. MELT. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh. Aku berkata, melangkahlah menurut roh. Maka kamu tidak akan memuaskan ya keinginan daging. Tadi ada terjemahan yang lain, saya baca. Bentar. Terjemahan sederhana Indonesia. Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Wih, ngeri sekali.
Nah, saudara, sudah diberi pilihan. Supaya kita menang atas semua yang terjadi di hidup kita, berani menghadapi kenyataan dan fakta, walaupun itu tidak enak, menang atas keinginan-keinginan daging hawa nafsu, cuma satu pilihannya. Hiduplah dengan roh. Hiduplah disetir, dikuasai, dibelenggu, diatur, dituntun, dibelenggu, diperbudak oleh Roh Kudus. Oh, sinyalnya putus-putus. Gimana, Andre? Tapi di sini aman. Gimana yang di Facebook? Sabar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi sudah bisa bayangkan. Karena cuma ada satu pilihan yang Tuhan tunjukkan. Oh, di Belanda jelas. Puji Tuhan, yang Belanda sudah bangun. Ibu Agatha. Jadi kalau Tuhan memilihkan kita hidup oleh roh. Nah, jadi kalau Papa sudah memilihkan kita supaya kita tidak hidup dengan segala keinginan dunia ini, karena dunia ini lenyap, pilihannya hidup berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Oh, ejaan lama ya, saya bacakan. Berjalanlah kamu dengan roh. Betul. Berjalan, hidup, dikuasai, disetir, dikendalikan, dibelenggu, diperbudak. Ya, asal kita nurut. Jadi Roh Kudus itu luar biasa dalam menuntun kehidupan kita. Ayat 17 Galatia 5 ayat 6 tadi. Ayat 17. Supaya kita tahu saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita kalau Roh Kudus kita izinkan. Yang mengatur, yang menyetir, yang menguasai, yang menaklukkan, yang membelenggu, yang memperbudak kita. Apa yang terjadi? Lihat ayat 17. Galatia 5 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali, saya akan terjemahkan dengan bebas. Karena roh dan daging kita ini selalu bertentangan. Jadi ketika keinginan daging kita muncul, Roh Kudus datang dengan lembut. Jangan, Daniel. Ya, saya percaya semua kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Wah, mau marah. Wih, lagi emosi. Toto ada suara lembut. Nggak harus lewat telinga. Lembut, sejuk. Jangan ya. Ampuni saja. Nah, ketika kita ingin marah karena emosi, tapi Roh Kudus datang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu kita. Nah, di saat itu, ini terjemahnya kurang betul. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Setiap kali apa? Setiap kali keinginan roh dan keinginan daging bertentangan, saudara jangan melakukan yang daging, yang hawa nafsu, yang emosi kehendaki. Tapi lakukan yang roh kehendaki. Yaitu tadi suaranya, jangan Daniel, nggak usah marah, ampuni, ampuni. Keinginan nafsu kedagingan berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan nafsu kedagingan. Karena keduanya saling berlawanan. Supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Betul. Maka kalau hidup kita memilih, mengizinkan, membiarkan Roh Kudus yang mengatur, yang menguasai. Maka saudara, lama-lama emosi, hawa nafsu kita ini akan capek sendiri. Kenapa? Karena tiap kali muncul, ditekan. Tiap kali muncul, ditekan. Ya lama-lama akan capek.
si daging hawa nafsu ini. Maka itu kunci ya yang Tuhan sediakan kepada kita untuk hidup bisa menang atas semua kenyataan dosa dalam dunia ini. Ternyata sederhana sekali. Hidup dikuasai oleh roh. Hidup diatur oleh roh. Nah, yang masih berkata, sulit. Aku ini sudah coba berkali-kali. Pakai doa puasa juga. Maaf, bukan itu. Selama saudara bicara sulit, itu artinya, maaf ya, Roh Kudus maaf. Aku nggak mau kau atur. Aku nggak mau kau bimbing, kau tuntun, maaf. Aku lebih enak menuruti yang daging ini tadi. Saudara, ayo mulai hari ini kita memutuskan hanya hidup oleh keinginan roh, enggak keinginan daging. Jadi latihan ya, tiap hari latihan. Percayalah, kalau tiap hari kita latihan pasti bisa. Sama seperti orang lifter, angkat berat. Enggak mungkin begitu pertama belajar langsung 200 kilo. Patah semua itu tulangnya. Dari yang dikit-dikit 5 kilo, 10 kilo, tambah lagi 12 kilo, tambah lagi jadi 14 kilo, tambah terus 20, 25. Pasti lama-lama bisa. Maka itu dalam hidup ini perlu latihan. Itu yang Timotius yang Paulus katakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Nah, itu bukan latihan kebaktian hari Minggu, tidak. Kebaktian nggak perlu dilatih. Yang dikatakan ibadah oleh Paulus itu adalah hidup dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa hidup dengan Tuhan, maka kita itu perlu latihan. Tiap hari latihannya sederhana. Pagi-pagi bangun, biarkan Roh Kudus dan Tuhan Yesus mengkudeta si aku, si daging hawa nafsu ini. Kalau saudara dan saya pagi-pagi mengizinkan Roh Kudus mengkudeta si aku, daging ini, percaya saudara, dari hari ke hari dagingnya lama-lama capek. Karena begitu muncul, Roh Kudus injek. Emosi muncul, Roh Kudus injek. Bisa. Lama-lama si daging capek. Tapi harus hati-hati. Belum tentu dia nyerah kalah. Akan coba lagi. Ada komen dari Manado. Hidup di dalam roh adalah mereka yang belajar untuk taat kepada firman. Betul. Jadi itu caranya mulai kita hidup berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Diatur. Oh, dari Malang ada komen. Amin. Setiap hari latihan mendengarkan khotbahnya. Pak Pendeta, trim ya. Puji Tuhan, kita belum pernah ketemu ya dengan Pak Artono dari Malang ini. Jadi jelas sekarang fakta yang kita hadapi seringkali menyedihkan. Tapi jangan takut. Bersama dengan Papa yang kekal. Dunia ini memang sedang lenyap. Nggak usah kita otak-atik, nggak usah kita pertahankan, nggak usah kita pakai doa puasa. Dunia ini lenyap sendiri. Tapi puji Tuhan, kalau saudara dan saya melakukan kehendak Papa, maka kita nggak akan ikut lenyap. Sebab kehendak Papa itu kekal. Ayat terakhir. Oh, ini luar biasa. Oh, ini ada terjemahan TSI. Lebih baik terus melatih diri secara rohani supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, ini terjemahan sederhana. Lebih baik terus melatih diri secara rohani supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Saya sering mengajar begini. Untuk saudara dan saya menang atas kejengkelan
itu adik bungsu kejengkelan. Kakaknya dongkol. Kakaknya dongkol, yang di atasnya lagi ya itu marah. Nah, lalu kakak sulungnya dendam. Nah, untuk bisa menang atas itu, satu-satunya cara, maka Papa di surga akan utus, dengar baik-baik, akan utus, akan suruh, akan kirim orang-orang yang menjengkelkan di hidup ini. Nah, kalau saudara sedang dikirimi paket jengkel oleh Papa di surga, jangan ditolak, terimalah. Sebab Papa sedang mengajar kita untuk belajar hukum mata kuliah mengampuni. Nah, kalau kita belajar mata kuliah mengampuni, lalu nggak ada yang kita ampuni, lalu siapa yang kita ampuni? Berarti kita nggak lulus dong dalam soal mengampuni. Begitu pula soal perzinahan. Ada saja yang diizinkan datang. Jangan marah. Jadi jangan marah kepada orang yang Tuhan kirim menjadi soal ujian. Yaitu orang-orang menjengkelkan, orang-orang dablek, orang-orang yang, maaf, ada istilah tengi. Tahu kata tengi? Jangan menghindari orang-orang seperti itu karena Tuhan sedang membuat kita ujian akhir. Harus lulus. Nanti kalau kita selesai, sudah bisa mengampuni, enggak ribut lagi, percayalah, saudara kita itu berubah sikapnya terhadap kita. Itu saya alami berkali-kali. Jadi inilah salah satu bentuk lagi kenyataan dalam hidup, yaitu kita dijengkelkan orang, kita disakiti orang, difitnah orang. Puji Tuhan, karena kita sedang kuliah, mata kuliahnya mengampuni, dan kita harus lulus. Banyak lulus mata duitan juga sama. Ketika kita diuji masalah uang terus, nggak usah takut. Roh Kudus akan menjadi guru kita untuk kita mengajar, untuk kita belajar dan diajar dengan sungguh-sungguh. Jelas untuk itu, ini ada terjemahan Amplified. Train yourself toward godliness. Latih dirimu terus mencapai target kekudusan, hidup dengan Tuhan. Keeping yourself spiritually fit. Jadi latih seperti sekarang ini selama ada COVID, kita harus melatih imun tubuh kita harus tetap fit. Nggak boleh turun sama sekali. Jelas ya? Kalau ini yang Tuhan inginkan dan kita kerjakan. Hidup ini luar biasa. Jadi siap untuk latihan ibadah, latihan hidup dengan Tuhan. Woi, kalau kita siap latihan begitu tiap hari, kita nggak usah takut. Fakta mau sejelek apa, fakta mau sepahit apa, Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita menang. Ayat terakhir saya belum ngomong. Lukas 14 ayat 33. Waduh, ini berat saudara. Lukas 14 ayat 33. Oke. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Wow. Termasuk kenyataan pahit. Termasuk fakta-fakta yang menjengkelkan, menyedihkan, menyakitkan di hidup ini. Itu semua yang jadi milik kita. Saya baca lagi terjemahan lain. Begitu juga ya koyoko sampai ketemu. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Betul, saya juga pernah alami orang yang dekat saya membuat saya hampir-hampir saya putus asa.
Puji Tuhan sudah menang ya. Oh ini hebat sekali. Nah TSI-nya. Begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripadaku, maka kamu bukan pengikutku. Ini terjemahan sederhana. Saya baca lagi. Begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripadaku, maka kamu bukan pengikutku. Puji Tuhan. Lepaskan semuanya. Yang sudah pulang, kita nggak usah tangisi lagi. Sudah pergi bersama Papa. Yang masih hidup ini. Yang sudah pernah kehilangan barang yang berharga sekalipun, nggak apa-apa. Kita bisa dapat lagi. Yang penting hati kita jangan dijengkelkan, dicuri damai sejahtera ini. Tuhan